Saya ingin menjelaskan bahwa Allah Maha Cemburu itu mungkin kalau kita baca di kitab-kitab di pesantren mungkin nggak ada. Ini ceritanya berawal dari kisah para wali zaman dahulu kala. Ada seorang santri yang mesantren di Irak, di Baghdad. Nah, santri kalau dalam ruhaniyat namanya murid. Nah, gurunya namanya mursyid. Murid itu adalah kelas pendidikan yang tertinggi. Kalau sekarang ya S3 itu namanya murid. Kalau SD namanya tilmid. Kalau sekolah menengah namanya talib. Kalau yang sudah tingkat tinggi namanya murid. Datang ke Indonesia, kata murid dibalik, yang paling rendah namanya murid. Yang tengah namanya siswa, yang tinggi namanya mahasiswa. Jadi ini dibalik. Walhasil seorang murid itu bertanya kepada mursyidnya setelah dia 20 tahun menggali ilmu rohaniyat. Sang murid bertanya, "Pak Kiai, masih ada nggak ilmu yang lain selain yang sudah saya dapatkan?" Kata gurunya, "Ya sudah, ilmu saya cuma segitu. Sudah selesai, silakan pulang, silakan digelar ilmunya di rumah." Tapi si murid ini mengatakan, "Saya ingin belajar yang lebih tinggi lagi, mungkin S3 lah kalau di sini." Kata gurunya, "Ya ilmu saya cuma sampai sini. Ada nggak yang lebih tinggi lagi?" "Ada." "Di mana Pak Kiai?" "Di Lebanon." "Siapa namanya?" "Namanya Syekh Abdullah." "Bisa saya ke sana?" "Oh silahkan, kau melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi lagi di kota Lebanon. Di sana cari mursyid namanya Syekh Abdullah." Lalu pergilah dia ke Lebanon. Datang ke sana, sang mursyid ternyata sangat sibuk sekali. Mungkin kayak saya lah, ngaji itu pagi, sore, siang, malam nggak pernah berhenti. Ini juga saya nanti jam 11 mesti berangkat lagi ke laut, ada acara istighosa. Jadi kata gurunya, "Saya sangat sibuk sekali, wahai santri, jadi nggak bisa saya mendidik kamu." Kata muridnya, "Tapi saya sudah jauh-jauh ke sini, masa pulang dengan tangan hampa?" "Nggak bisa. Tolong dong." Ditinggal oleh gurunya, dikejar. "Tolong saya mau belajar." "Nggak bisa, saya sibuk." Gurunya pergi, dia ngintil, naik gunung, turun gunung, terus dikintil. Kata gurunya, "Sudah kamu pulang saja, saya nggak ada sempat waktu mengajari kamu." "Ya sudah kalau begitu tolong ajarin saya satu kata saja supaya ada manfaatnya." "Oh begitu, baiklah. Kalau engkau pengen belajar, yang penting satu kata, dengarkan baik-baik wahai santriku. Dengarkan baik-baik, setelah silakan pulang." "Apa Pak Kiai pesan buat saya?" "Dengarkan wahai anakku, bahwa Allah itu maha cemburu." Dah, silakan terus pulang. Dia mikir sepanjang jalan, Allah maha cemburu. Rupanya itulah puncak tingkat ilmu rohaniyat ketika seorang murid memahami Allah itu maha cemburu. Nah, tetapi kita ingin supaya mengerti Allah maha cemburu, ya harus saya uraikan dulu psikologi kecemburuan itu apa sebetulnya. Saya awali dengan satu cerita dulu. Ada seorang laki-laki, untuk mendalami makna cemburu. Dia mengeluh, "Pak Kiai, saya ini punya istri sudah cukup lama dan melelahkan, sangat menjengkelkan. Kenapa istriku cemburunya sampai lak-lakan?" Ngerti lak-lakan tuh? Sampai tenggorokan. Cemburunya, naudzubillah Pak Kiai, aku lelah. Pulang dari kantor dia periksa kantongku. Waktu berangkat bawa 200.000, pulang tinggal 50.000. Dia tanya, "Untuk apa? Makan apa? Dengan siapa?" Melelahkan.
Nanti kalau saya pergi pulang telat sedikit mampir kemana? Sampai saya bersumpah demi Allah, sumpah ping pitulikur masih beli ngandel baik. Kayak mampir ning cangkingan gini. Kalau di sini mah gonggong dah gitu. Sampai saya ini Pak Kiai nyupir mobil saja itu tiap hari bertengkar. Saya nyupir mobil kan melihat spion, lihat di depan, lihat di samping, lihat di belakang, lihat spion kanan, spion kiri. Saya melihat spion saja, istri saya marah, bentak-bentak, dasar mata keranjang, pelarak pelirik baik. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya Pak, saya katakan, bisa nggak istrimu dibawa ke sini? Bisa. Coba panggil ke sini, saya ingin ya konseling itu masih dua-duanya, jangan sampai salah satu nanti saling menyalahkan. Akhirnya ini sudah namanya penyakit, namanya psikopat namanya. Datang berdua dengan istrinya. Saya katakan, Ibu, di mana lahirnya di situ, bapaknya siapa itu, ibunya siapa itu. Langsung saya katakan, saya ingin mengatakan kalau iya kamu diem, tapi kalau tidak kamu menyangkal. Saya katakan kamu ini anak mama. Orang tuamu sangat sayang sekali. Diam, nggak bantah berarti ya. Dan orang tuamu sangat protected. Sangat, orang tua yang protected itu artinya sangat mengontrol dan mengatur. Sejak kecil kamu ini main engklek-engklekan nggak boleh. Betul? Ya. Alasannya takut kecetit. Rujak-rujakan juga nggak boleh, takut tersayat. Anjrem-anjreman yang kali bloli, bokat kenang tunggak. Walhasil sejak kecil ini anak dilindungi berlebihan, protectionnya luar biasa, sehingga selama kecilnya dia tidak pernah merasakan satu kebebasan. Di balik itu, dia tidak pernah merasakan memiliki sesuatu dalam hidupnya itu. Nah, ketika dia kawin, ya keluar dari pengawasan orang tua, punya suami, sejak itulah dia baru merasakan sesuatu, baru merasakan memiliki sesuatu dalam hidupnya, yaitu punya suami. Nah, jadi saya katakan itulah sebabnya kenapa engkau terlalu cemburu berlebih-lebihan adalah karena masa lalumu seperti itu. Dia tidak bantah, berarti setuju semuanya, betul begitu. Dan suaminya supaya tidak lagi jengkel dengan kecemburuan istrinya, wahai suami tercinta, Anda harus paham bahwa ketika istrimu itu cemburu, jangan dimaknai engkau dicurigai. Tidak. Istrimu cemburu itu sebagai pertanda bahwa istrimu sangat mencintaimu. Oh begitu, ya. Tapi berlebih-lebihan, nah itulah ketika berlebih-lebihan, karena cintanya yang berlebih-lebihan, maka menimbulkan efek sampingannya yaitu takut kehilangan. Jadi cemburu itu hakikatnya, intinya yang paling substantif adalah karena takut kehilangan. Paham Bu?